Pria ini bernama Netflix. Netflix ini merupakan seorang kurir pengantar kue. Di pagi itu Netflix nampak telat. Ia pun buru-buru mengantarkan kue, namun sayang, ada kemacetan karena ada bangsawan yang lewat. Namun Netflix tidak bisa berbuat apa-apa. Akibat kemacetan tadi Netflix jadi telat. Di hari itu juga Netflix langsung dipecat. Dan saat Netflix ingin pulang, ia melihat barang milik seseorang yang jatuh. Ia pun langsung mengejar pria tersebut yang bernama Robin. Robin di situ mengucapkan terima kasih. Di situ Robin kagum dengan gaya meluncur Netflix karena bisa meluncur sangat cepat. Dan Robin meminta ketemuan nanti malam jam 10. Di sisi lain di Istana Megah ada anak bangsawan cantik bernama Alisa yang sedang belajar tata krama. Selesai belajar, mereka makan bersama keluarga Alisa lainnya. Dan Alisa meminta izin ke ayahnya jika ia ingin berkuliah. Namun sang ayah tidak mengizinkannya. Di sisi lain Netflix khawatir dengan kondisi ayahnya yang semakin parah. Di saat Netflix sedang berjalan menuju rumah bersama ayahnya, batuk ayahnya Netflix semakin parah. Di sisi lain Alisa sedang membedah seekor kodok. Tak lama kemudian pelayan datang dan menemani Alisa sambil membawa 2 batang lilin. Si pelayan percaya menurut mitos jika menghadap kaca cermin sambil menghidupkan lilin maka jodoh akan muncul di kaca cermin tersebut. Sementara itu setelah melihat ayahnya tidur, Netflix diam-diam keluar rumah untuk menemui Robin. Setelah sampai di lokasi ternyata Robin tidak sendirian, dia membawa teman-temannya. Di situ Robin menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya sebenarnya mereka gerakan perlawanan, mereka bukan pencuri biasa namun mereka pencuri harta orang-orang kaya. Di tengah obrolan Netflix melihat simbol bangsawan yang menghadangnya tadi pagi karena bangsawan tersebut yang membuat Netflix dipecat. Robin mengajak Netflix untuk membalas perbuatan bangsawan tersebut. Setelah belajar dan ingin tidur, Alisa kepikiran ucapan pelayan tadi dan iseng bertanya kepada cermin siapa jodohnya. Dan di cermin Netflix muncul. Alisa yang kaget keluar dan bertemu Netflix. Di situ Alisa kaget sampai menumpahkan apinya sehingga mengenai Netflix. Netflix dan kelompok Robin berhasil kabur. Di tengah jalan Robin mengajak agar Netflix bergabung ke kelompoknya jika mau besok di acara festival musim dingin Netflix harus datang. Karena Netflix sudah sangat muak melihat kesombongan orang-orang kaya di sekitarnya, Netflix pun memutuskan menyetujuinya. Setelah Alisa bangun tidur, pelayan bingung kenapa Alisa senyum-senyum sendiri. Di situ Alisa menceritakan semalam ia baru saja menemukan jodohnya. Di sisi lain kelompok Robin mengajari Netflix cara mencopet yang benar. Setelah mendapatkan barang copetan, Netflix memberikan barang tersebut ke seorang penadah dan akan menjual lagi barang hasil curiannya itu. Hingga akhirnya Robin menyatakan Netflix sudah siap beraksi. Malamnya di rumah ayah, Netflix bertanya kenapa Netflix akhir-akhir ini sering keluar malam padahal kan ia seorang pengangguran. Netflix pun menjawab ia sedang ada bisnis dengan teman-temannya. Netflix terpaksa membohongi ayahnya karena ia takut ayahnya khawatir. Semenjak sang ibu meninggal, ayahnya lah yang merawat Netflix. Pada keesokan harinya ayahnya Alisa sedang melakukan rapat. Ayahnya Alisa ini adalah kepala polisi. Di situ para polisi bingung kenapa akhir-akhir ini banyak yang kemalingan. Salah satu polisi bernama Arkadi menjelaskan para polisi susah menangkap para pencuri karena mereka menggunakan sepatu seketing. Arkadi mengatakan bagaimana jika para polisi dilatih menggunakan sepatu seketing juga dan membentuk tim polisi khusus. Mendengar saran Arkadi, ayah Alisa setuju. Dan karena kagum dan kegagahan Arkadi, ayah Alisa merasa jika Arkadi cocok dijodohkan dengan Alisa. Di sisi lain tibalah hari pencopetan pertama Netflix. Selesai mencuri di malam harinya, kelompok Robin kembali ke markas mereka. Di suatu bangkai besar waktu sedang mencuri hasil curian, mereka menemukan ada satu undangan pesta di kerajaan 3 hari lagi. Karena di pesta itu banyak orang-orang kaya, Robin pun langsung menyusun rencana untuk aksi pencurian berikutnya. Namun sayang satu undangan hanya bisa dipakai 2 orang. Dan karena Netflix yang menemukan undangan tersebut, jadi Robin hanya mengajak Netflix. Sementara di rumah ayah Alisa sedang mengadakan pesta, dia mengundang semua bangsawan dan juga teman polisinya. Saat pertama kali melihat Alisa, Arkadi langsung jatuh cinta. Sepanjang pesta ia selalu memandangi Alisa demi bisa lebih dekat. Arkadi membujuk ayah Alisa agar bisa didekatkan bersama Alisa. Ayah Alisa yang merasa mereka cocok pun mengizinkannya. Subuh-subuh Netflix kebangun karena batuk ayahnya yang semakin parah.
Karena sampai batuk darah, siangnya Netflix membawa ayahnya ke rumah sakit. Saat memeriksa, dokter mengvonis umur ayah Netflix tidak akan lama lagi. Satu-satunya rumah sakit yang bisa mengobati penyakit ayah Netflix adalah rumah sakit yang berada di Jerman yang lokasinya sangat jauh dan biayanya yang sangat mahal. Netflix pun terdiam syok. 3 hari kemudian Netflix dan Alisa bersiap-siap untuk menghadiri pesta. Sesampainya di pesta, Netflix dan Robin langsung beraksi di situ. Netflix dan Robin sangat lincah di saat Arkadi sedang melakukan atraksi. Netflix dengan skillnya sedang mencopet barang pengunjung di sana. Setelah beratraksi, Arkadi mengajak Alisa berdansa. Di momen romantis itu mereka bercerita panjang lebar. Karena tak sanggup lagi memendam perasaannya, Arkadi pun jujur kalau ia menyukai Alisa dan ingin Alisa menjadi istrinya. Saya aslinya ingin nge-review film ini sampai tamat, tapi saya ragu video ini bisa rame atau enggak. Jika view-nya tembus 100 penonton aja, saya akan melanjutkan review film ini sampai tamat. Dan bantu subscribe guys agar saya semangat konten di sini. Saya minta maaf dan dimaklumi guys.